Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat maupun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Belakang daripada itu, salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusi alam, panutan umat sekalian, wa huwa akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Demi mengenang jasa dan pengorbanan beliau, marilah kita kirimkan salawat dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami tidak akan memanjangkan kata-kata mukaddimah lagi. Langsung saja kami beri judul pidato kami pada malam yang berbahagia ini dengan judul Revolusi Hati. Kaum muslimin, para hadirin rahimakumullah. Ada suatu hadis yang mana hadis ini banyak membuat takut kepada kita semua. Apa bunyi hadisnya? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bahwasanya orang yang pertama kali yang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala wal alim, ialah orang-orang yang berilmu. Kita perhatikan saudara, apa kata Rasulullah? Orang yang pertama kali yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalal untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala huwal alim, adalah orang-orang yang berilmu. Jauh sebelum Fir'aun, jauh sebelum Qarun, bahkan jauh sebelum iblis sekalipun. Tetapi yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Maka ketika orang-orang yang berilmu tadi dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Madza 'amiltu ya 'abdi? Apa yang kau lakukan wahai hambaku? Lalu orang yang alim tadi berkata, ya Rabb, sesungguhnya aku belajar dan mengajar untukmu ya Rabb. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anta kadzib, kau bohong, kau berdusta. Engkau belajar agar engkau dikatakan sebagai orang yang alim, dan engkau mengajar agar dikatakan sebagai seorang pelajar. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh kepada malaikatnya untuk menyeret orang-orang yang berilmu dan menyampaikannya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dermawan, yang rajin bersedekah. Maka ketika orang yang dermawan tadi, yang rajin bersedekah tadi dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Madza 'amiltu ya 'abdi? Apa yang kau lakukan wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata orang yang dermawan, yang rajin bersedekah tadi? Ya Rabb, sesungguhnya aku bersedekah untukmu ya Rabb. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anta kadzib, kau bohong, kau berdusta.
engkau bersedekah agar engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan, yang rajin bersedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh kepada malaikatnya untuk menyeret orang tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang ketiga yang akan dipanggil, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pejuang yang mati syahid dalam berperang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang pejuang tadi yang mati dalam berperang tadi dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Madza amiltu ya abdi? Apa yang kau lakukan wahai hambaku? Lalu apa kata seorang pejuang tadi? Ya Rabb, sesungguhnya aku berjuang untukmu ya Rabb dan mati karenamu ya Rabb. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jawaban yang masih sama dan mengejutkan kepada kita semua. Anta kadzib, kau bohong, kau berdusta. Engkau berjuang agar engkau dikatakan sebagai syuja'un, orang yang pemberani, dan engkau mati syahid agar engkau dipuji sebagai orang yang mati syahid berperang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para hadirin sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Jalal, Rabbur Rahman, Rabbur Rahim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan walaupun sedikit daripada amal-amal manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang esa, Allah Subhanahu wa taala tidak terima diperlakukan rendah oleh hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang agung, Allah Subhanahu wa taala yang innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima untuk didustakan oleh hamba-hambanya. Engkau mengatakan dalam setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon ampunan. Ya Allah, hanya kepadamu aku meminta ampun, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Tetapi hatimu sibuk dengan orang-orang lain. Hatimu terdapat sebuah sifat yang akan menghancurkan seluruh amal-amalmu. Apa itu? Yaitu sifat riya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari sini dapat kita ambil kesimpulannya bahwasanya setiap amal-amal kita haruslah dilandasi dengan hati dan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam? Apa kata Rasulullah? Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada suku bangsa kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta kalian, tingginya pangkat jabatan kalian. Tetapi apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Walakin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat, walakin yanzurullaha ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala hanya melihat hati kita, wa amalikum, dan amal-amal kita. Mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.